Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terutama siswa-siswi kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 6 serta 10 bahasa. Ini adalah video pembelajaran pertama kita di pelajaran sejarah. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah pengampu mata pelajaran sejarah di kelas kalian. Nama saya Sofwatul Mala. Saya lahir di Jepara tanggal 26 Juli tahun 1995. Alamat saya di Desa Surodadi, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Di situ ada nomor saya. Jadi jikalau ingin bertanya sesuatu, boleh Jabri WhatsApp ke nomor tersebut, gitu ya. Langsung saja, di sini kita akan belajar tentang sejarah. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu sejarah? Saya rasa semuanya ketika di SMP sudah pernah mendapatkan materi sejarah ini, tapi dia include ke dalam materi IPS terpadu. Tapi kalau di SMA, sejarah itu berdiri sendiri menjadi satu mapel tersendiri. Lalu apa itu sejarah? Sejarah itu mempelajari tentang apa? Sejarah sendiri dari bahasa Arab yaitu syajarotun yang artinya pohon. Kenapa pohon? Orang di masa dulu menggunakan bentuk pohon ini sebagai penulisan silsilah dalam keluarga. Jadi ada kakek, bapak, kemudian anak, cucu, dan seterusnya. Nah, di sini penggunaan pohon kemudian digunakan istilahnya itu secara turun-temurun sehingga muncullah istilah sejarah. Kalau di Indonesia menggunakan kata sejarah, kemudian di bahasa Inggrisnya ada history, kemudian mungkin ketika madrasah kalian pernah mendengar istilah tarikh. Tarikh itu juga artinya sejarah seperti itu. Kemudian sejarah itu pelajari tentang apa? Sejarah yang pasti mempelajari tentang manusia. Apakah hanya manusia? Ya, karena kalau makhluk hidup ada yang mempelajari tersendiri dalam biologi. Untuk hewan, ilmunya adalah zoologi, sedangkan untuk tanaman atau tumbuhan disebut botani. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang manusia adalah sejarah. Yang pasti yang dipelajari apa? Manusianya itu kenapa dalam sejarah? Sejarah adalah mempelajari hal-hal yang terjadi di masa lalu yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi tidak semua hal akan dituliskan dalam sejarah, bergantung sudut pandang yang menuliskannya. Kalau itu peristiwa penting dalam hidup kalian, itu jadi sejarah di hidup kalian. Sejarah memiliki 3 pokok pembahasan atau 3 poin penting dalam teks sejarah atau penulisan sejarah. Yang pertama ini ada tentang manusia, yang kedua mempelajari ruang, dan yang ketiga mempelajari waktu. Manusia di sini adalah sebagai objek dan subjek dalam sejarah. Maksudnya bagaimana? Dalam sejarah yang diceritakan itu manusia, tapi yang menulis juga manusia. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Ruang tidak selalu tentang kelas, tapi ruang juga bisa jadi tempat, kota, negara, dan seterusnya. Itu ruang. Yang ketiga adalah konsep waktu. Waktu adalah masa terjadinya peristiwa tersebut. Waktu tidak hanya terpatok pada tahun, tanggal, bulan, tapi ketika penyebutan, semisal contoh, penyebutan Orde Baru. Orde Baru itu juga disebut dengan waktu. Nanti merujuk tahunnya itu berapa. Jadi waktu tidak hanya terbatas pada tahun, tanggal, dan seterusnya. Selanjutnya, ketika belajar sejarah ini nanti kita menggunakan satu buku pegangan, buku siswa. Buku siswa ini bisa kalian dapatkan dengan cara pinjam di perpustakaan Semanca sesuai jadwal kelas masing-masing. Bisa juga diunduh dari ruang belajar. Di situ ada link terkait. Kalau tidak menemukannya bisa silahkan search di Google buku sejarah Indonesia buku siswa dari Kemendikbud. Di situ kalian bisa miliki atau tidak pinjam di perpustakaan Semanca. Bukunya dibaca serta dipahami, gitu ya.
Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah yang pertama tentang cara berpikir sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Materi ini tidak ada dalam buku paket. Kenapa? Karena ini memang materi tambahan seperti itu. Dalam penulisan sejarah ada dua cara. Yang pertama adalah cara sinkronik dan yang kedua adalah diakronik. Apa itu sinkronik dan diakronik? Ini ada penjelasannya. Diakronik ini berasal dari bahasa Latin. Dia artinya melalui, sedangkan kronos artinya waktu. Maksudnya bagaimana? Diakronik adalah penulisan sejarah yang menggunakan cara berpikir berurutan atau kronologi. Kronologi tadi ya, berurutan atau menggunakan waktu. Contoh, ketika kita membahas tentang proklamasi kemerdekaan, penulisan diakronik seperti ini. Dimulai ketika kalahnya Jepang terhadap sekutu setelah adanya penjatuhan bom di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kemudian disusul dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan golongan muda terhadap golongan tua yang mereka dibawa ke Rengas Dengklok hingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 terjadi prosesi proklamasi. Nah, penulisan secara runtut seperti itu tadi kan urut berdasarkan waktu, itu disebut diakronik. Tapi bagaimana dengan sinkronik? Sinkronik memiliki arti sin, ini artinya dengan, sedangkan kronos artinya waktu. Sinkronik itu apa? Penulisan sejarah yang mengutamakan ruang yang lebih luas. Jadi kalau tadi hanya berpikirnya itu berurutan secara kronologi, tanggal sekian peristiwanya apa, tanggal sekian peristiwanya apa, itu diakronik. Tapi kalau sinkronik dia lebih luas. Yang dibahas gak hanya urutan waktu. Biasanya sinkronik akan mendapatkan bantuan dari ilmu-ilmu sosial yang lain atau ilmu bantu sejarah yang lain. Ada sosiologi, ada antropologi, ekonomi, politik, geografi, agama, psikologi, dan yang lainnya. Di sini contoh, sama-sama membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Kalau diakronik akan berurutan seperti tadi. Tapi kalau sinkronik, dia akan lebih luas pembahasannya. Semisal, pasca adanya kalahnya Jepang terhadap sekutu, efeknya apa bagi bangsa Indonesia? Pemerintahan yang memegang siapa? Kemudian, kenapa para golongan muda ini menculik golongan tua? Kenapa yang diculik itu Soekarno dan Hatta? Tujuannya apa? Lah, pembahasan yang lebih luas seperti itu disebut ke dalam penulisan sinkronik. Saya tampilkan dua judul, diakronik dan sinkronik. Kita mulai dari diakronik terlebih dahulu. Diakronik ada dua contoh judul. Yang pertama, Sejarah Kerajaan Kutai abad 4 sampai abad 14. Sedangkan contoh diakronik yang kedua, Sejarah Kerajaan Mataram Kuno abad 3 sampai abad 10. Secara gampangnya, ciri diakronik adalah dia menampilkan waktunya. Ada batasan waktu dalam penulisan sejarah tersebut. Tapi kalau contoh sinkronik, sama-sama membahas kerajaan Kutai, tapi kalau contoh sinkronik, perkembangan kerajaan Kutai dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, Kerajaan Mataram Kuno dalam kacamata politik dan pemerintahan. Jadi, bedanya di sini tadi, kalau diakronik dia akan memunculkan waktu sebagai topik utamanya, karena memang penulisannya berdasarkan waktu. Tapi kalau sinkronik, dia akan lebih luas pembahasannya. Di sini semisal, Kerajaan Kutai gak hanya dibahas berdirinya kapan, runtuhnya kapan, tidak seperti itu. Tapi dilihat dari bidang ekonomi. Masyarakatnya itu berpenghasilan dari segi apa? Apakah mereka petani, mereka nelayan, dan ini akan dibahas lebih luas. Itu bedanya sinkronik dan diakronik.
Ini ada beberapa contoh judul-judul penulisan sejarah. Silahkan dianalisis dan dijawab di link penugasan atau di aturan penugasan yang tertera. Yang pertama, perkembangan Sarekat Islam di Solo tahun 1911 sampai 1920. Yang kedua, keadaan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Yang ketiga, Indonesia di masa tanam paksa. Yang keempat, terjadinya perang Diponegoro tahun 1925 sampai 1930. Dari keempat ini, silahkan dianalisis mana yang sinkronik dan mana yang diakronik. Jawabannya singkat saja, 1 sinkronik atau diakronik, 2 diakronik atau sinkronik, 3 sinkronik atau diakronik, dan seterusnya. Itu saja materi kita untuk hari ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Jangan lupa perhatikan instruksi pembelajaran yang saya sampaikan di e-learning berikut. Kemudian dibaca buku di rumah dan dikerjakan tugas-tugasnya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.